warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Mariati. Saya bertugas di SDN 05 Kubu, Tempat Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran muluk, gambut, dan mangrove yang terintegrasi di Bahasa Indonesia kelas 5 semester 2. Sekarang ini kita berada di lahan gambut. Lahan gambut adalah tanah basah yang terbentuk dari tumpukan bahan organik seperti daun dan pohon yang membusuk selama ribuan tahun. Ciri-ciri lahan gambut adalah: pertama, tanahnya berwarna gelap atau kehitaman mirip lumpur. Kedua, mengandung banyak air dan mudah terbakar saat kering. Ketiga, sangat dalam, bisa mencapai beberapa meter. Keempat, kaya akan bahan organik yang belum terurai sempurna. Lahan gambut ini penting karena menyimpan cadangan karbon 2 hingga 3 kali lipat lebih besar dibanding hutan biasa. Jadi, kalau lahan ini rusak atau terbakar, dampaknya bisa lebih besar bagi iklim global. Inilah contoh tanah berwarna gelap atau kehitaman mirip lumpur. Tanah ini juga banyak mengandung air dan mudah terbakar saat kering. Nah, ini contoh kedalamannya. Kedalamannya ini bisa mencapai beberapa meter. Adapun tumbuhan yang bisa hidup di lahan gambut seperti tumbuhan hutan liar, pakis, dan bisa juga ditanami sawit. Sekarang saya berada di hutan mangrove di Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, tepatnya di Dusun Tokaya. Di belakang saya ini adalah hutan mangrove yang ada di Desa Kubu. Hutan mangrove ini biasanya kita temukan di daerah pesisir, pantai yang berlumpur, dan muara sungai. Mangrove mempunyai akar-akar unik, yaitu menjulang ke atas dan ke samping, seperti akar napas yang membantu bernapas pada saat air pasang. Ciri-ciri hutan mangrove adalah: pertama, terletak di wilayah pesisir, terutama di wilayah pasang surut air laut. Kedua, tanamannya memiliki akar khusus, seperti akar tunjang dan akar napas. Ketiga, tahan terhadap air asin. Keempat, banyak dihuni oleh hewan seperti kepiting, burung air, dan ikan-ikan kecil. Mangrove berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi, tempat hidup biota laut, dan bahkan menyimpan karbon yang besar. Jadi, walaupun tampak seperti hutan kecil di pinggir pantai, fungsinya sangat besar bagi bumi. Untuk menjaga kelangsungan hutan mangrove, kita harus membudidayakan hutan mangrove tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh budidaya hutan mangrove. Ini adalah satu contoh budidaya hutan mangrove yang ada di Dusun Tokaya. Ini adalah satu contoh hewan kecil yang hidup di hutan mangrove. Ikan-ikan kecil. Baiklah, apa yang telah saya sampaikan mengenai ikan mangrove maupun lahan gambut adalah ekosistem yang unik dan penting. Mereka bukan hanya penyelamat bagi lingkungan lokal, tapi juga bagi dunia. Yuk, kita jaga bersama. Jangan buang sampah sembarangan, jangan tebang pohon sembarangan, dan dukung kelestarian ekosistem seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.